dan karunia-Nya bagi kita. Salah satu nikmat dari Allah Ta'ala adalah dengan kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Dialah Allah yang telah memberikan kehidupan, rezeki serta hidayah kepada kita, sehingga kita bisa terus berada di jalan ketaatan kepada-Nya. Salat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik yang Allah hadirkan untuk seluruh umat manusia, yang mana dengan pengorbanan dan perjuangannya kita bisa merasakan manisnya iman. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa dipungkiri salah satu kewajiban kita, terkhusus bagi seorang bapak ataupun seorang ayah ataupun seorang suami terhadap istrinya, ataupun sebagai seorang kepala rumah tangga atas seluruh keluarganya, yakni adalah kewajiban untuk memberi nafkah kepada mereka. Berdasarkan hal ini tentu agama kita, agama yang hanif, agama yang sumuliah ini juga sangat menekankan akan hal ini, sebagaimana nanti kita bisa kupas di dalam khutbah yang singkat ini, betapa bahwasanya Allah Ta'ala sangat menginginkan kita, wabil khusus bagi seorang bapak, seorang ayah, seorang suami, untuk menunaikan kewajiban secara khusus, yakni memberi nafkah kepada keluarga ini. Di antaranya kita bisa ambil dalam surah At-Taubah ayat 105, Allah Ta'ala berfirman, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu, dan sesungguhnya kalian akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala yang maha mengetahui baik yang gaib maupun yang zahir, dan akan diberitakan terhadap apa-apa yang telah kalian kerjakan. Kata-kata i'malu yang sebagaimana sering kita pahami, yakni memang hanya tidak sekedar beramal soleh saja, ataupun kita bisa mengatakan salah satu maknanya i'malu yakni adalah bekerja. Menarik, dalam tafsir Wajiz disebutkan bahwasanya ketika menafsirkan ayat ini, bekerjalah dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu adalah bahwasanya dalam kondisi kehidupan kita pada saat ini, fenomena yang salah satu yang hadir di hadapan kita, yakni masih banyak kaum muslimin, terutama orang-orang yang fakir miskin, yang kita lihat mereka meminta-minta kepada orang lain. Padahal agama kita ini adalah mengajarkan hendaknya setiap pribadi muslim, setiap mukmin ini adalah bagaimana ia hendaknya bekerja keras. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipraktekkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat. Dan kita mengetahui bahwasanya bahkan disebutkan sahabat itu wa kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummala anfusihim. Hadis diriwayatkan dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adalah bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu itu adalah mereka itu orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, dimaknai nanti mereka berdagang dan bertani. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain yang menyebutkan adalah bahwasanya pekerjaan yang paling baik yang dilakukan seorang hamba di sisi Allah, termasuk nanti makanan apa yang paling baik ia makan, ternyata adalah makanan yang berasal dari hasil usahanya sendiri. Ma'akala ahadun, tidaklah sesuatu yang dimakan oleh seorang hamba ta'aman qattu khairan min ayyakula,
tidak ada yang lebih baik dari sesuatu yang ia makan, yakni dari min amali yadihi, dari hasil usaha tangannya. Wa inna nabiyallah Daud alaihissalam, sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam itu kana yakul min amali yadihi. Nabi Daud alaihissalam juga disebutkan adalah orang yang makan dengan hasil usaha tangannya sendiri. Dan kita ketahui bahwasanya para nabi, disebutkan juga Nabi Zakaria seorang pekerja, hampir tidak ada satupun nabi kecuali mereka turut bekerja keras di dalam menafkahi, di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Bekerja keras dalam kehidupan ini adalah satu kewajiban kita. Wabil khusus bagi kita, seorang suami, seorang ayah, seorang bapak bagi anak-anaknya. Bahkan Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 9 mengancam bagi orang-orang yang meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah janganlah kalian itu meninggalkan keturunannya, anak-anaknya, istrinya dalam keadaan lemah. Ditafsirkan nanti dalam keadaan miskin, menandakan bahwasanya hendaknya bahkan setelah wafatnya kita, bagaimana kita bisa memastikan bahwasanya keluarga kita, anak keturunan kita, hendaknya mereka tidak ditinggalkan dalam keadaan yang lemah ataupun dalam keadaan yang tidak baik. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan apa yang hendaknya kita lakukan di dalam memenuhi kebutuhan hidup kita? Sesungguhnya pekerjaan apapun asalkan ia baik, asalkan ia halal, maka tentu pekerjaan itu bahkan hanya sekedar ia mengangkat kayu bakar di punggungnya, lalu ia jual, itu jauh lebih baik ketimbang ia meminta-minta kepada orang lain. Adalah bahwasanya pekerjaan apapun, sebagaimana diriwayatkan ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab. Wahai Nabi, usaha apa yang paling baik? Qala, Nabi berkata, adalah bahwasanya amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Adalah bahwasanya setiap pekerjaan seseorang yang dengan tangannya sendiri, bisa berdagang, bisa bertani, bisa dengan jasanya, mungkin dengan pangkas rambutnya, ia memiliki keahlian mungkin dengan memperbaiki kendaraan bermotornya, apapun itu. Wa amalur rajul biyadihi, dan wa kullu bai'in mabrur, dan setiap perniagaan yang baik. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik dan tidak akan menerima yang tidak baik. Innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyib. Termasuk di dalam kita bekerja juga hendaknya kita ini mencari pekerjaan yang baik. Karena ternyata dengan kita bekerja keras, dengan itu kita tidak meminta-minta kepada orang lain, kita jaga kehormatan kita, kita jaga kehormatan keluarga kita, dan dengan setiap nafkah yang kita berikan, innaka la tunfiqu nafaqatan, tidaklah seorang hamba yang memberi nafkah hatta tabtagi biha wajah Allah, dengan tujuan hanya mengharapkan wajah Allah Ta'ala, illa ujirta alaiha, tidaklah dengan itu ia akan diberikan pahala, hatta ma taj'alu famin ra'atik, hatta sekedar ia memberikan, menyuapkan sesuap nasi untuk istrinya, ternyata memberikan makan kepada anak istri kita, itu juga merupakan pahala, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama Islam, agama yang sumulia, agama yang wasatiyah, yang tawazun, yang tidak hanya mengajarkan kita untuk kita sekadar beribadah kepada Allah Ta'ala, tetapi juga agama ini mengajarkan hendaknya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dengan kita bekerja keras. Yang mana pada saat ini kita masih melihat masih banyak orang bermalas-malasan, padahal ia memiliki tanggung jawab yang besar.
Bahkan termasuk nanti setelah kita menunaikan salat Jumat ini, hendaknya kita pergi mencari karunia Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu. Apabila kalian telah menunaikan salat, maka hendaknya kalian pergi fantashiru fil ard, untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala yang telah disediakan di permukaan bumi ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita yang hadir di tempat ini, di tempat yang mubarakah ini, hendaknya kita juga memperhatikan kewajiban kita, terutama kepada orang-orang yang memang di bawah tanggungan kita, orang tua kita, anak istri kita, bahkan mungkin saudara-saudara kita yang lain. Sehingga sebagai penutup, kita ambilkan satu riwayat, bahwasanya diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia bercerita, pada suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu tak lama datanglah seorang pemuda dari Saniyah. Melihat pemuda ini, kami berkata, duhai, seandainya pemuda ini dengan masa mudanya, dengan kekuatannya, dengan tenaganya, ia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendengar perkataan para sahabat ini. Nabi berkata, wa ma sabilillah illa man kutila. Apakah di jalan perjuangan di jalan Allah Ta'ala itu hanya sekadar orang yang mati berperang di jalannya? Kata Nabi, wa man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah. Sesungguhnya orang yang berusaha ataupun mencari nafkah untuk kedua orang tuanya itu di jalan Allah. Wa man sa'a ala iyalihi fa fi sabilillah. Orang yang berusaha ataupun mencari nafkah untuk keluarganya itu juga di jalan fi sabilillah. Wa man sa'a ala nafsihi liyahfiha fi sabilillah. Dan ternyata orang yang mencari nafkah untuk dirinya agar ia terhindar dari meminta-minta dan ia sehingga bisa menjaga kehormatannya, itu juga di jalan fi sabilillah. Tinggal wa man sa'a ala takasur fa fi sabili syaitan. Adapun orang yang bekerja, orang yang mencari nafkah untuk hanya sekedar memperbanyak harta, dengan harta itu ia bangga-banggakan, alat takasur, kata Nabi, fahuwa fi sabili syaitan. Sesungguhnya itulah orang yang berada di jalan syaitan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita bekerja adalah memang kita bertujuan untuk kita menafkahi anak, istri kita, keluarga kita, secara khusus seorang bapak untuk anak-anaknya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun ala wa kiswatuhun ala ma'ruf. Sesungguhnya seorang bapak itu memiliki kewajiban untuk memberi makan dan menyiapkan pakaian untuk anak-anaknya. La tukallifun nafsan illa wus'aha, dan tidaklah seseorang itu dibebani kecuali dengan apa yang ia sanggupi. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Maka semoga dengan riwayat tadi dan perintah Allah Ta'ala secara khusus, agar hendaknya kita juga menyeimbangkan dalam kehidupan ini. Agama Islam tidak hanya sekedar menyuruh kita menjadi seperti rahib. Memang kita diperintahkan agar kita selalu taqarrub ilallah, kita menjadi ahli ibadah, tetapi kita juga hendaknya memperhatikan kehidupan dunia kita. Dan disinilah sebetulnya pelajaran besar dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada keseimbangan antara kebaikan di akhirat yang nanti kita akan bersama-sama berusaha mendapatkannya, dan semoga kita bisa mendapatkannya. Dan tentu karena kita masih berada di dunia, kita juga hendaknya mendapatkan kebaikan yang Allah telah siapkan di kehidupan dunia ini. Semoga kita diberikan semangat untuk kita bekerja keras. Kita diberikan semangat untuk kita menafkahi dengan sebaik-baiknya anak istri kita, dan ternyata itu memiliki fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur